Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Setelah mengetahui bahwa Tai Suzy meminta Kim Mengdi untuk membantu Chu Siyu meningkatkan basis kultivasinya, Chu Siyu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta Kim Mengdi agar kembali melakukan kultivasi ganda dengannya, dan Chu Siyu pun berkata, "Ayolah Master, aku sudah tidak tahan lagi. Lagi pula, aku juga tidak memiliki pekerjaan lain, jadi aku ingin meminta Master untuk kembali berkultivasi ganda denganku, dan membantu muridmu ini untuk meningkatkan basis kultivasinya." Sementara Kim Mengdi, dia merasa sangat kesal, karena Chu Siyu terus-terusan mengajaknya untuk melakukan kultivasi ganda. Kemudian, karena Chu Siyu sudah tidak bisa lagi menahan birahinya, Chu Siyu pun langsung memeluk Kim Mengdi tanpa melepaskan pakaiannya terlebih dahulu, dan membuat Kim Mengdi langsung menjerit dengan keras, karena dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di bagian bawah tubuhnya, dan dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Player, Anda sungguh manusia yang bejat. Anda memaksa untuk kembali berlatih kultivasi ganda dengan Master Kim Mengdi, dan tindakan Anda itu telah memicu hadiah khusus. Sistem memberikan Anda 1 botol Kren Top Venom level 6. Lalu, dengan kasar Chu Siyu langsung membalikkan tubuh Kim Mengdi yang terlihat masih mengenakan pakaiannya, karena Chu Siyu berniat menggenjotnya dari belakang. Dikarenakan Kim Mengdi mengenakan pakaian pendek, jadi memudahkan Chu Siyu untuk melancarkan aksinya itu, sehingga membuat Kim Mengdi pun merasa kewalahan menahan setiap genjotan dari Chu Siyu, dan Kim Mengdi pun mengeluarkan banyak keringat dari sekujur tubuhnya, dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda mendapatkan 100 poin pertumbuhan, untuk setiap kali genjotan yang dilakukan oleh Chu Siyu," dan mereka pun melakukan kultivasi ganda itu sepanjang malam. Kemudian, tidak terasa 3 jam pun telah berlalu, setelah Chu Siyu kembali berkultivasi ganda dengan Kim Mengdi, dan Chu Siyu pun kembali mengenakan pakaiannya setelah merasa sangat puas. Sementara Kim Mengdi, dia terkulai lemas di atas ranjang setelah melayani nafsu buas dari Chu Siyu, dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Kualifikasi Anda sekarang telah mencapai 917 poin tingkat surga, dan kecepatan kultivasi Anda juga meningkat sebesar 31 kali lipat. Selamat, Anda telah mencapai tingkat kelima di ranah Lun Haijing. Tetap pertahankan metode peningkatan basis kultivasi Anda seperti saat ini, karena itu sangat menyenangkan." Lalu, setelah selesai mengenakan pakaiannya kembali, Chu Siyu menoleh ke arah Kim Mengdi yang masih berbaring di ranjang, dan berkata di dalam hatinya, "Efeknya semakin buruk, tubuh wewangian surgawi Master seharusnya tidak aku sia-siakan. Tapi genjotanku membuat tubuh Master menjadi lemah seperti itu. Apakah mungkin karena basis kultivasi Master telah aku segel? Mungkin lain kali aku harus melepaskan dulu segelnya, sebelum aku melakukan kultivasi ganda dengannya lagi." Kemudian, Chu Siyu pun berpikir sejenak, dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, lalu kembali berkata di dalam hatinya, Tidak, ide itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau Master langsung membunuhku saat itu juga? Karena untuk sekarang ini, basis kultivasiku masih terlalu lemah, jika dibandingkan dengan basis kultivasi yang dimiliki oleh Master." Lalu, Chu Siyu pun berbalik, dan memberikan hormat kepada Kim Mengdi, lalu berkata, "Master, terima kasih atas bantuanmu untuk meningkatkan basis kultivasiku hari ini. Kalau begitu, murid ini meminta izin untuk undur diri." Mendengar Chu Siyu yang berkata seperti itu tanpa merasa bersalah sedikit pun, Kim Mengdi pun hanya diam saja, dan di balik topeng rubah perunggu yang dikenakannya, Kim Mengdi merasa sangat marah, karena Chu Siyu menjadikannya sebagai pemuas birahi, dan Kim Mengdi pun berkata di dalam hatinya, "Dasar murid pengkhianat, cepat atau lambat aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, dan aku akan memotong biji milikmu menjadi beberapa bagian kecil." Kemudian, Chu Siyu pun keluar meninggalkan ruangan Kim Mengdi, dan menuju ke pavilion Ju Baofeng, karena Chu Siyu telah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan berhasil meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat 5 ranah Lun Haijing. Lalu, Chu Siyu pergi ke wilayah Ju Baoluo, yang terletak di kawasan Ju Baofeng, karena Chu Siyu memiliki suatu urusan di sana. Meskipun hari sudah larut malam, tapi Chu Siyu berniat untuk segera menyelesaikannya. Sesampainya di sana,
Chu Xiu pun berjalan menaiki tangga. Sementara di sana terlihat dua orang yang sedang berjaga. Mereka berkata, "Hei, lihatlah, bukankah itu adalah Chu Xiu, yang merupakan seorang murid inti dari Gunung Yunxia?" Kemudian, Chu Xiu berjalan untuk menemui seorang wanita yang telah menunggunya di dalam sana, dan penjaga itu pun melanjutkan perkataannya. "Aku dengar, pada hari ini dia telah memenangkan 2 pertarungan hidup dan mati, dan berhasil membunuh 2 murid dari Gunung Tianjian." Lalu, wanita yang menunggu kedatangan Chu Xiu ke sana pun langsung menyapanya, dan berkata, "Saya Chu Xiaoran, murid dalam dari Zhu Baofeng, memberi salam kepada kakak senior Chu Xiu." Tapi, Chu Xiu malah mencoba untuk menyentuh wajahnya, dan Chu Xiaoran pun bertanya, "Apakah kedatangan kakak senior Chu Xiu datang kemari, untuk menjual barang kepada kami?" Mendengar itu, Chu Xiu pun langsung menggodanya, dengan mengangkat dagu Chu Xiaoran ke atas, sehingga membuat wajahnya langsung berubah menjadi merah, dan Chu Xiu pun berkata, "Heh, bagaimana adik junior tahu, bahwa kakak senior datang ke sini untuk menjual barang? Mungkinkah adik junior telah mempelajari seni membaca pikiran?" Chu Xiaoran menjawab, "Kakak senior Chu Xiu telah menunjukkan kekuatan yang besar, saat bertarung di arena pertandingan hidup dan mati hari ini, dan memenangkan banyak harta karun, serta batu kristal yuan yang tak terhitung jumlahnya. Berita ini telah menyebar ke seluruh wilayah Tanah Suci. Sekarang, setelah kakak senior Chu Xiu datang ke paviliun Jubao kami tentu dapat menebak bahwa kakak senior Chu Xiu datang ke sini untuk menjual barang-barang tersebut." Kemudian, Chu Xiaoran mempersilahkan Chu Xiu untuk masuk ke dalam, dan kembali berkata, "Kakak senior Chu Xiu, silakan masuk dan ikuti saya ke dalam ruangan, untuk membicarakan perihal maksud kedatangan kakak senior Chu Xiu ke paviliun Jubao kami, secara lebih mendetail." Melihat Chu Xiaoran yang menyuruhnya untuk mengikuti dari belakang, Chu Xiu pun memperhatikan langkah Chu Xiaoran, dan berkata di dalam hatinya, "Aku baru saja tiba di paviliun Jubao ketika wanita ini berinisiatif untuk muncul, dan langsung mengajakku masuk ke dalam gedung. Apakah tujuannya yang sebenarnya adalah, dia sengaja muncul untuk bisa mendekatiku?" Setelah masuk ke dalam sana, Chu Xiu pun berhenti di depan lemari pajangan, yang memamerkan barang-barang milik paviliun Jubao. Sementara Chu Xiaoran, dia juga ikut menemaninya untuk menjelaskan kegunaan dan harga dari barang-barang tersebut. Kemudian, di saat Chu Xiu sedang melihat-lihat rumput herbal yang ada di sana, Chu Xiaoran pun memperhatikannya dari belakang, dan berkata di dalam hatinya, "Aneh sekali, setelah memasuki ruangan harta karun, kakak senior Chu Xiu hanya bermain-main dengan barang yang ada di sini. Aku tidak melihat dia berniat membeli apapun di sini, dan aku juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan." Sementara Chu Xiu, dia sedang memilah-milah barang yang dapat dikonversikan menjadi poin pertumbuhan yang cukup tinggi, dan Chu Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Senjata tingkat bumi dengan harga 50 batu kristal yuan tingkat tinggi, hanya dapat ditukar dengan 2 poin pertumbuhan. Ramuan spiritual tingkat bumi dengan harga yang sama, bisa ditukar dengan 10 poin pertumbuhan, tetapi pil vitalitas tingkat kedua, itu dapat ditukar dengan 15 poin pertumbuhan. Mungkinkah semakin tinggi konsentrasi vitalitas yang terkandung dalam suatu item, semakin tinggi pula jumlah poin pertumbuhan yang bisa ditukarkan?" Kemudian, Chu Xiu teringat akan sesuatu, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Lalu apa yang akan terjadi jika aku menggunakan hal yang paling kuat di dunia ini, seperti menukarkan seorang kultivator tertentu dari ras manusia kepada sistem? Bukankah itu berarti aku bisa mencapai titik puncaknya?" Mendengar niat jahat dari Chu Xiu itu, sistem pun mencoba untuk berkomunikasi dengannya, dengan memunculkan notifikasi yang mengatakan, "Wow, player, Anda sangat jenius, karena Anda bisa memikirkan cara yang begitu kejam seperti itu. Anda layak menjadi seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi penjahat, dan memicu imbalan dari sistem. Anda mendapatkan pesawat ulang-alik perak hitam tingkat bumi. Ide Anda sangat luar biasa, tapi sayang sekali, nyawa manusia tidak bisa langsung ditukar dengan poin pertumbuhan." Mendengar sistem berkata seperti itu kepadanya, Chu Xiu pun langsung menghela nafas, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Xiu berkata di dalam hatinya, "Yah, itu cukup memalukan." Sementara itu, Chu Xiaoran merasa kebingungan, setelah melihat Chu Xiu hanya tersenyum sambil melihat barang yang ada di sana, dan Chu Xiaoran pun berkata di dalam hatinya,
Apakah barusan aku salah melihatnya? Karena seperti ada kilatan berwarna merah yang keluar dari matanya. Kemudian, Chu Siyu pun menoleh ke arah Chu Xiaoran, dan berkata, "Adik junior, aku ingin membeli ramuan untuk memulihkan vitalitas dan juga esensi sejati. Sediakan barangnya untukku, dan aku menginginkan barang senilai dengan 15 juta batu kristal yuan bermutu tinggi, yang harus kau siapkan lebih dulu." Tentu saja, Chu Xiaoran pun merasa terkejut mendengarnya, dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, seraya berkata di dalam hatinya, dia sangat menginginkan ramuan vitalitas dalam jumlah yang banyak, tapi untuk apa dia berniat membeli ramuan vitalitas sebanyak itu? Apakah dia berencana untuk mandi dengan cairan dari ramuan vitalitas tersebut? Kemudian, Chu Xiaoran berkata, "Baiklah, saya akan langsung menyiapkan pesanan kakak senior Chu Siyu sekarang juga." Chu Siyu menjawab, "Maafkan aku, karena sudah merepotkanmu." Lalu, Chu Xiaoran pun pergi untuk menyiapkan semua barang yang dipesan oleh Chu Siyu. Sementara Chu Siyu, dia berniat menunggu di ruangan harta, dan berkata dalam hatinya, "Aku masih memiliki sisa beberapa batu kristal yuan di tanganku, aku sebaiknya melihat-lihat barang-barang yang ada di sini, karena siapa tahu, ada barang lain yang aku butuhkan." Kemudian, tanda di dahi Chu Siyu langsung aktif, dan bola matanya pun berubah menjadi merah, karena Chu Siyu merasakan ada sesuatu di antara barang-barang yang disediakan oleh paviliun Jubao. Lalu, Chu Siyu melihat satu benda yang terlihat sangat kuno, dan berkata di dalam hatinya, "Mengapa pecahan perunggu yang tidak mencolok itu, menyebabkan niat teknik pedang asliku menjadi aktif?" Dan Chu Siyu pun melihat pecahan perunggu itu dengan lebih seksama, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Misteri apa yang disembunyikan oleh pecahan perunggu ini? Niat pedang di tubuhku sepertinya tertarik pada benda ini." Kemudian, Chu Siyu pun mengambil pecahan perunggu itu, dan terlihat Chu Xiaoran yang kembali ke sana. Dia berkata, "Kakak senior, saya telah membawa semua ramuan obat yang kau pesan, silakan dicek terlebih dahulu." Chu Siyu menjawab, "Oh, baiklah." Lalu, Chu Siyu menunjukkan pecahan perunggu itu kepada Chu Xiaoran, dan bertanya, "Adik junior, berapa harga pecahan perunggu yang ada di tanganku ini? Berapa banyak batu kristal yuan yang harus aku bayar agar bisa membelinya?" Chu Xiaoran menjawab, "Jika kakak senior Chu Siyu menyukai pecahan yang tidak berharga ini, kau bisa mengambilnya secara cuma-cuma, tanpa perlu membayar kepada kami." Tapi, Chu Siyu malah memberikan satu kantong batu yuan kepada Chu Xiaoran, meskipun Chu Xiaoran mengatakan bahwa Chu Siyu bisa mengambil pecahan perunggu itu secara cuma-cuma. Melihat Chu Xiaoran yang terlihat kebingungan, Chu Siyu pun berkata, "Di dalamnya ada beberapa ratus batu kristal yuan bermutu tinggi, karena aku tidak suka berhutang budi kepada seseorang." Kemudian, Chu Siyu mengajak Chu Xiaoran untuk pergi meninggalkan tempat itu, dan kembali berkata, "Baiklah, ayo kita turun ke bawah untuk memeriksa barangnya." Dan Chu Xiaoran pun langsung berlari mengejarnya, lalu berkata, "Tunggu sebentar kakak senior Chu Siyu, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Mendengar itu, Chu Siyu pun langsung menghentikan langkahnya, dan menoleh ke belakang, lalu bertanya, "Adik junior, kau mempunyai sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku, sebenarnya, apa itu?" Chu Xiaoran menjawab, "Sebenarnya, saya ingin meminta bantuan kepada kakak senior Chu Siyu." Melihat gerak-gerik mencurigakan dari Chu Xiaoran, Chu Siyu langsung menatap wajahnya yang terlihat memiliki maksud lain, dan Chu Siyu pun berkata di dalam hatinya, "Benar saja, dia datang menemuiku karena menginginkan sesuatu dariku." Kemudian, Chu Xiaoran langsung mengajak Chu Siyu ke ruang perjamuan, dan menyuguhkan teh kepadanya. Melihat Chu Xiaoran bersikap seperti itu, Chu Siyu pun bertanya, "Sekarang, cepat katakan kepadaku, untuk apa adik junior ingin menemuiku?" Karena Chu Xiaoran hanya diam saja, dan malah memijat pundaknya, Chu Siyu pun kembali berkata, "Jika permintaanmu itu terlalu merepotkan, mending kau tidak usah mengatakannya kepadaku." Chu Xiaoran menjawab, "Kakak senior Chu Siyu, mengapa kau berkata seperti itu?" Kemudian, Chu Xiaoran bertanya, "Kakak senior Chu Siyu, apakah kau tahu tentang Menara Taisu?" Chu Siyu menjawab, "Yah, aku tahu itu." Lalu, Chu Siyu pun menjelaskannya kepada Chu Xiaoran, dan melanjutkan perkataannya. Menara Taisu itu adalah senjata kelahiran zaman kekaisaran,
kaisar saat itu yang mampu menyerang dan bertahan, sehingga dapat mencakup segalanya. Setelah kaisar naik tahta, dia ditempatkan di puncak menara Taisu. Itu bukan hanya harta karun pelindung, tetapi juga tempat terbaik untuk pelatihan bagi murid-murid. Setelah itu, dengan diadakannya ujian menara dewa, untuk menguji kekuatan tempur, bakat, pemahaman seni bela diri, kemauan, dan isi hati para murid, semakin tinggi level tingkat yang kau naiki, semakin berharga pula manfaat yang akan kau dapatkan. Mendengar penjelasan dari Chu Xiu, Chu Xiaoran kembali bertanya, "Nah, kali ini urusan yang ingin kupercayakan kepada kakak senior Chu Xiu adalah, itu terkait dengan menara Dewa Taisu. Kakak senior Chu Xiu, tahukah kau bahwa salah satu dari 3 alam rahasia di Tanah Suci Taisu, yaitu alam rahasia iblis yang sunyi, akan dibuka dalam waktu 1 bulan?" Chu Xiu menjawab, "Aku sibuk berlatih akhir-akhir ini, dan tidak memperhatikan hal-hal lainnya. Namun, aku pernah mendengar tentang alam rahasia iblis sunyi itu, yang merupakan tempat yang bagus untuk mencari harta karun." Kemudian, Chu Xiaoran berhenti memijat Chu Xiu, dan kembali berkata, "Kakak senior Chu Xiu, jika kau ingin memasuki alam rahasia iblis sunyi, kau harus memanjat menara Dewa Taisu, dan berpartisipasi dalam uji coba yang akan diadakan di menara Dewa Taisu." Chu Xiaoran melanjutkan perkataannya, "Dalam uji coba kali ini, menara Dewa Taisu akan mengizinkan 300 murid yang berada di ranah Lun Haijing, dan 1.700 murid yang berada di ranah Shen Qiaojing teratas, dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam rahasianya. Kakak senior Chu Xiu akan memiliki sedikit lawan di level yang sama. Jika kakak senior Chu Xiu memanjat menara Dewa Taisu, kau pasti akan bisa masuk ke peringkat 300 besar." Lalu, Chu Xiaoran mulai melancarkan aksinya, dan dengan wajah yang terlihat birahi, dia berkata, "Adik junior Xiaoran ini, ingin membuat kakak senior Chu Xiu merasa senang." Tapi Chu Xiu tidak terpengaruh sedikit pun dengan godaannya itu, dan hanya menatapnya dengan tatapan yang dingin. Kemudian, Chu Xiaoran berbisik sangat dekat dengan telinga Chu Xiu, karena Chu Xiu malah mengabaikannya, dan Chu Xiaoran pun kembali berkata, "Kakak senior Chu Xiu, bisakah kau membantuku?" Lalu, setelah Chu Xiaoran terus menggodanya, Chu Xiu pun berkata, "Ternyata, kau memiliki maksud tersembunyi, tapi aku tidak bisa menjawabnya sekarang, karena ceritanya bersambung."